Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Uncle Mandil, di mana hari ini Uncle Mandil kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Kalau video sebelumnya di ayat yang ke-15, sekarang ayat yang ke-16. Saudara, background saya ini adalah pemakaman. Ya, tujuannya supaya kita juga mengetahui, tidak terkejut ya, mengenai datangnya kematian fisik kita yang telah berdosa ini. Itu dimulai dari Adam dan Hawa. Saudara, fisik kita akan kembali ke tanah dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan, orang yang di dalam Yesus Kristus mengalami kebangkitan hidup dari antara orang mati. Artinya kebangkitan hidup adalah memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal oleh karena percaya menerima Yesus Kristus yang telah menjadi korban sekali untuk selamanya. Karena Yesus Kristus ditentukan oleh Tuhan Allah sebagai pendamai, sebagai pembenar hidup kita, untuk menguduskan kita, membenarkan kita, menyelamatkan kita, dan mengubah hidup kita. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Ketika engkau percaya menerima Yesus Kristus, engkau mengalami ciptaan yang baru. Fisik kita yang tadinya kembali ke tanah nanti akan dibangkitkan dengan tubuh rohani kemuliaan. Puji Tuhan. Hari ini Uncle mau lanjut di ayat yang ke-16 ya. Saudara, persiapkan hatimu, persiapkan Alkitab. Saudara, Tuhan tahu apa yang ada dalam dasar hatimu, batinmu. Kalau engkau tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Kalau di ayat yang ke-15 dikatakan sesungguhnya, artinya dari dalam hati mereka, dari dalam batin mereka, mereka itu adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu itu yang hatinya dari hati yang gak percaya, yang gak menerima Yesus Kristus, mereka itu serigala yang buas. Tuhan tahu saudara, jangan membohongi Tuhan, jangan menipu Tuhan. Tuhan tahu hati yang percaya, yang menerima Dia. Ya, kita tidak bisa menggunakan jubah dari luar, karena Tuhan Yesus mengoreksi, mengetahui dari dasar hati kita. Dan saya akan bacakan di ayat yang ke-16, saudara. Di ayat yang ke-16 saya akan bacakan terlebih dahulu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan orang banyak, mengingatkan hidup kita yang sudah di dalam kebenaran itu, yaitu firman Allah. Sang firman itu di dalam Yesus Kristus, dalam keselamatan yang Allah telah kerjakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita yang sudah di dalam Yesus Kristus diingatkan kembali, waspadalah, waspadalah. Dan kita di ayat yang ke-16 dikatakan Tuhan Yesus di situ bahwa dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Kita akan lihat satu persatu kata dari ayat yang ke-16. Di situ dikatakan dari buahnya lah. Dari buahnya lah.
Buahnya lah dalam teks asli Yunaninya menggunakan kata karpos. Apa artinya karpos? Artinya karpos adalah buah atau hasil atau tindakan dari sebuah keputusan yang diambil. Itu dia, buah. Buah itu adalah hasil dari sebuah pohon yang berakar. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan, dari buahnya lah engkau mengenal mereka? Mereka ini siapa? Mereka ini siapa, saudara? Mereka ini siapa? Mereka ini adalah di ayat yang ke-15, nabi-nabi palsu, orang yang mengatasnamakan Tuhan, orang yang membawa nama Tuhan, tetapi yang dia beritakan bukanlah pengajaran yang murni, sehat, atau bukan pengajaran firman Allah yang benar. Iblis, saudara ingat, ketika dia menggunakan firman di Taman Eden, yang dia berikan kepada Hawa adalah yang palsu. Artinya yang palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, pastilah engkau mati di dalam Kejadian 2 ayat ke-17 pada hari engkau memakan buah itu. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Allah. Itu juga yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali orang yang menjelaskan firman Allah, apalagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, yang tidak menerima Yesus Kristus. Tentu sudah pasti mereka bukanlah kebenaran. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka dikatakan oleh Yesus sendiri adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Tuhan, tetapi yang mereka beritakan adalah yang tidak kebenaran. Yang mereka beritakan adalah bukan firman Tuhan yang murni. Waspadalah. Dan Yesus Kristus mengingatkan kita di ayat yang ke-16, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Mereka adalah nabi-nabi palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, memberitakan firman Allah, tetapi yang mereka beritakan bukanlah kebenaran yang murni. Saudara, waspadalah. Waspadalah, kata Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita mengenal mereka dari buahnya? Mengapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal mereka? Saudara, sebuah pohon dikatakan baik pohon itu kalau pohon itu menghasilkan buah yang manis. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Dari mana kita tahu pohon itu baik? Dari mana kita tahu bahwa pohon itu baik? Pohon itu baik adalah dari akarnya. Dari akarnya, saudara. Pohon bisa tumbuh dengan baik ketika dia punya akar. Bagaimana caranya pohon itu punya akar yang baik? Tentunya harus berada di tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang banyak vitamin, nutrisi, zat-zat yang dibutuhkan oleh pohon itu. Sehingga pohon itu semakin berakar, semakin kuat, dan dia menghasilkan buah yang baik. Saudara, kalau pohon itu tidak mempunyai akar, dia tidak mempunyai buah. Begitu juga kalau pohon itu bibitnya buruk, kalau pohon itu bibitnya tidak baik, maka tentu sudah pasti buah yang dihasilkan juga tidak baik. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Saudara,
Kalau seseorang tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus, tentu sudah pasti orang itu tidak berada di dalam Yesus Kristus. Kalau orang itu tidak berada dalam Yesus Kristus, maka akar-akar yang dia hasilkan bukanlah akar-akar kebenaran, tetapi kepalsuan. Tentu yang keluar dari diri orang itu adalah yang bukan firman Allah, kepalsuan. Itu makanya di zaman sekarang, di zaman terakhir ini saudara, banyak sekali orang bermunculan mengatasnamakan Tuhan, tetapi yang mereka beritakan bukanlah kebenaran firman Allah. Waspada, waspadalah saudara, waspadalah. Jadi jaga-jaga dirimu. Jangan sampai engkau termakan penjelasan atau hal-hal yang bukan kebenaran firman Allah. Kalau engkau cinta firman Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka yang harus engkau makan adalah engkau berdiri, engkau di dalam kebenaran firman Allah. Kalau bukan dalam kebenaran firman Allah, sudah pasti engkau tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Waspada saudara, waspadalah, dari buahnya lah engkau mengenal. Buah yang seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang di dalam Yesus Kristus. Bukan buah kekayaan, bukan. Tetapi kalau kita lihat dalam Galatia, dikatakan di sana buah, bukan buah-buah, buah, yaitu sukacita. Pertama adalah kasih, sukacita, kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, yang pertama sekali yang menonjol dari buah itu adalah kasih. Inilah yang menjadi ciri khas, prinsip dalam hidup kita. Orang yang di dalam Yesus Kristus, yang pertama terlihat buahnya adalah kasih. Kasih. Yesus Kristus adalah kasih itu. Dia telah mengasihi saya dan saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Orang yang di dalam Yesus Kristus, orang yang percaya Yesus Kristus, orang yang menerima Yesus Kristus, maka yang menonjol, yang timbul buah dari orang yang di dalam Yesus Kristus adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita, kemudian mengasihi diri kita, mengasihi orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini saudara, ini yang kita lihat, buah dari orang yang di dalam Yesus Kristus. Kasih. Iblis nggak mengasihi saudara, dia membunuh. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus Kristus, iblis adalah pendusta, bapa segala pendusta. Dia datang hendak membinasakan, tetapi Yesus Kristus datang memberikan nyawanya. Supaya apa? Kita mempunyai hidup. Kita mempunyai hidup. Saudara, banyak orang yang nggak percaya, tapi biarkanlah, karena percaya itu adalah pilihan masing-masing. Tuhan tahu hatimu dan Dia lihat sampai ke dasar hatimu. Apakah engkau percaya? Apakah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi apa tidak? Saudara, Dia yang adalah hakim yang adil, yang menghakimi oleh firman-Nya,
yang menghakimi saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kita lanjut. Di sana dikatakan, kamu akan mengenal. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata kamu akan mengenal yaitu epiginosko. Epiginosko. Apa artinya epiginosko? Artinya adalah epiginosko mengenali, memahami, dan tahu persis. Jadi ciri khas dari orang-orang mengenal Yesus Kristus adalah mengasihi. Tidak ada yang seperti Yesus Kristus. Kita yang telah berdosa, Yesus mengatakan kita yang telah mati, ya, oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa yang dilakukan semenjak dari Adam. Dan kita juga turut mengambil, melakukannya. Dan kita sementara berada dalam hukuman fisik kembali akan ke tanah. Tetapi sebelum itu terjadi, firman Allah itu diberitakan. Firman Allah disampaikan. Firman Allah di mana dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan Adam menerima, percaya, dan dia telah hidup. Artinya telah hidup ketika hari penghakiman, kebangkitan itu terjadi. Adam turut bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus Kristus, hidup di dalam hadiratnya, di dalam kekekalan. Begitu juga dengan kita yang percaya, saudara, yang menerima, yang mendengar firman Allah, yang percaya firman Allah, yang menerima firman Allah, Yesus Kristus. Kita dibangkitkan dari antara orang mati. Kita hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus. Saudara, di ayat yang ke-16 ini, dari buahnya lah engkau mengenal pohon itu. Dari buahnya lah engkau mengenal setiap orang yang mengaku mengatasnamakan Tuhan. Saudara, waspadalah dalam hidupmu. Kita belajar, kita yang di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita membuka hati kita terus, belajar mengenal kehendak Allah melalui firman Allah. Dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Allah menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Terima kasih, saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong saya dan saudara. Biarlah kita berakar di dalam iman kita dalam Yesus Kristus. Tuhan berkatimu, saudara.